Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Demikian nas pembimbing untuk ibadah kita pada hari ini. Syukur kepada Allah. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia,
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Tengah sebagai manusia yang tahu tentang kebenaran, tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi seringkali kami justru mengabaikan perintah-Mu. Kami sering menyimpan cinta kasih di dalam diri kami, tidak mau berbagi terhadap sesama kami. Akhirnya, lewat mementingkan diri sendiri, kami juga yang disusahkan. Kami menjadi orang-orang yang dipenuhi kepahitan, ketakutan, kekhawatiran. Hidup kami tidak bahagia. Padahal sesungguhnya cinta kasih membebaskan seseorang, membahagiakan seseorang. Seperti Engkau yang dengan cinta kasih ya Kristus mampu mengalahkan ketakutan dan penderitaan-Mu demi menyelamatkan manusia. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar akan menolong kami untuk belajar mengasihi dan membawa cinta kasih itu kepada semua orang, selalu hidup dan tumbuh subur di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan untuk kita semua, diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara yang terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur akan kasih
dan penyertaan Tuhan. Terlebih ketika kami sekarang dilawat oleh firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 28. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulai khotbah pada hari ini dengan sebuah kisah. Hari Kamis ini menjadi sebuah hari yang sangat istimewa bagi seorang ibu. Beliau adalah seorang aktivis gereja. Dia bersiap-siap dengan antusias, berpakaian dengan rapi, dan memasukkan buku nyanyian di dalam tasnya, lalu pergi ke gereja berlatih bernyanyi. Kadang sang ibu harus membersihkan rumah dan memasak makan malam dan mencuci pakaian terlebih dahulu sebelum ke gereja. Karena si ibu harus bekerja 9 jam sehari di pabrik tekstil. Tangannya terlihat kasar. Dan selalu setelah selesai latihan bernyanyi, di keesokan pagi hari, si ibu selalu memberikan sepotong kue kepada anaknya. Dia selalu mengatakan bahwa kue ini adalah sisa konsumsi tadi malam ketika kita habis berlatih nyanyi. Karena itu dia membawa pulang kue tersebut. Demikian terus terjadi setiap hari Kamis. Hingga suatu saat ketika anaknya ikut dan mengantar sang ibu ke gereja, pelan-pelan ia memperhatikan ketika kaum ibu ini sedang berlatih nyanyi. Setelah selesai latihan dan dijelaskan beberapa pengumuman seperti biasanya, para wanita berkumpul untuk minum teh dan makan kue. Si anak tahu bahwa seperti biasanya akan saja selalu ada sisa kue untuknya. Lalu ia melihat ibunya mengambil kue, lalu membungkusnya dengan tisu dan memasukkannya ke dalam tas. Orang lain tidak begitu memperhatikan.
Saudara-saudara yang terkasih, menyaksikan hal tersebut, si anak merasa berdosa karena selama ini ia sudah memakan begitu banyak kue, dan kue tersebut bukanlah kue sisa. Si ibu tadi tidak memakan kue jatahnya tersebut dengan maksud agar anaknya dapat memakannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi menjelaskan bagaimana Yakub sungguh mencintai Rahel. Yakub sudi bekerja untuk Laban selama 7 tahun lamanya demi mendapatkan Rahel. 7 tahun dikatakan seperti beberapa hari saja. Apa yang kelihatannya sulit ternyata tidaklah terlalu sulit ketika itu dikerjakan dengan hasrat dan semangat cinta yang menggebu-gebu. Apa yang kelihatannya membosankan menjadi tidak lagi bosan jika itu dilakukan dengan penuh kasih. Ketika kita melihat bahwa segala sesuatu belum berubah dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, itu bukan berarti bahwa segala sesuatu tidak berubah. Sebuah kekuatan yang menolong kita untuk menghadapi tantangan adalah cinta kasih. Dengan cintanya, Yakub memberikan waktu selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Bahkan diceritakan tadi dalam kisah Kejadian, meskipun Yakub ditipu, setelah bekerja selama 7 tahun, bukannya mendapatkan Rahel, tetapi justru Laban memberikannya Lea. Sehingga membuat Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Tetapi itu pun Yakub tetap melakukannya dengan setia demi mendapatkan Rahel. Tidak mungkin Yakub mau melakukan semua itu kalau tidak didasari cinta kasih, jika dia tidak mencintai perempuan yang bernama Rahel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saat ini kita sedang memperjuangkan sesuatu? Setiap mimpi dan harapan memang layak untuk diperjuangkan. Tetapi pertanyaannya, apakah saat-saat ini saudara sedang berada dalam sebuah pergumulan dan tantangan yang besar dalam memperjuangkan sesuatu tersebut? Nah, banyak orang yang ketika berjuang dengan mimpinya kandas di tengah jalan. Saudara dan saya mungkin pernah atau bahkan seringkali mengalami hal tersebut. Saudara terkasih, belajar dari Yakub, saya juga percaya bahwa cinta kasih adalah landasan atau dasar yang paling utama di dalam kita memaknai kehidupan ini. Cinta memampukan seseorang untuk melakukan sesuatu, melampaui batas-batas kemampuan yang dia miliki. Apakah itu fisik, materi, waktu, dan sebagainya. Bukankah Allah juga menyelamatkan dunia karena dilandasi cinta kasih terhadap saudara dan saya kepada dunia ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara, saya sangat percaya bahwa segala peristiwa dalam kehidupan ini, kerja dan usaha kita, bahwa segala hubungan kita, apakah itu dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua kita, dengan saudara dan teman-teman kita, kita harus ketika kita menekuni sebuah bidang atau keahlian tertentu, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan dan seterusnya dan sebagainya, bahwa semuanya itu harus kita lakukan di atas sebuah dasar, yakni cinta kasih. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita saat ini? Apakah kita sedang dipenuhi cinta kasih? Apakah kita masih memiliki energi untuk mengasihi dan mengerti pasangan kita misalnya? Apakah kita cukup sabar dan tetap sukacita di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita? Apakah kita tetap terus setia mengerjakan mimpi dan harapan kita? Atau kita sedang merasa tidak berdaya, terlalu lelah dan jenuh dengan semua rutinitas pekerjaan, tidak semangat bahkan di tengah banyak kesempatan sekalipun? Saudara, kalau kita mengalami kondisi tersebut, berarti kita perlu membangun cinta kasih dalam diri kita. Sesungguhnya cinta kasih sudah melekat dalam diri kita, bahwa setiap orang seharusnya mampu menjalani kehidupan dengan excellent. Bukan karena dia hebat sejak lahir, tetapi karena ia mampu menabur cinta kasih. Orang yang sering menabur cinta kasih,
maka dia juga akan menuai cinta kasih. Hidupnya akan bahagia. Banyak orang yang akan membantu, mendoakan, dan sebagainya, dan seterusnya. Hidupnya tidak sendiri. Masalah yang tadinya sangat berat, bertubi-tubi, jadi ringan, saudara. Karena cinta kasih menolong seseorang mampu melakukan banyak hal, melampaui batas-batas kemampuannya. Tetapi orang yang selalu menyimpan sendiri dan tidak mau membagi cinta kasih, umumnya dia tidak akan disukai orang. Hidupnya sendiri karena selalu hubungannya dengan sesama tidak harmonis. Akibatnya jiwanya diwarnai dengan kepahitan. Akhirnya tidak bahagia. Masalah yang ringan sekalipun jadi terasa berat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menutup khotbah pada hari ini dengan sebuah kisah. Salah satu harta yang dimiliki oleh Nyonya Donald Lowy yang paling disayangi adalah sebuah puisi yang ditulis oleh cucunya yang bernama Heidi ketika waktu itu berusia 14 tahun. Satu kali sang cucu Heidi berkata, "Nenek, opung, Popo, Mbah, Grandma, saya menuliskan puisi ini untukmu." Puisi ini bercerita seperti ini. Cinta memang membutuhkan waktu. Tetapi pertama-tama, cinta membutuhkanmu. Karena tanpamu, tidak ada waktu atau cinta. Saudara yang terkasih, jikalau kita saat ini mengalami kondisi yang berat, penat, seolah di dalam semua yang kita lakukan tidak ada berkat, saya mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan. Mari kita minta agar Tuhan merestorasi kembali, membangun cinta kasih di dalam diri kita. Dan setelah kita minta kepada Tuhan, mari kita mulai belajar untuk mencintai dan mengasihi. Karena sesungguhnya cinta itu sudah hadir, ada, melekat di dalam diri kita. Saya percaya hidup kita akan diubahkan. Tidak peduli berapapun besarnya tantangan saudara, setinggi apapun tembok yang akan saudara lalui, sejauh apapun jarak yang saudara akan tempuh, sebesar apapun raksasa yang akan saudara kalahkan, ketakutan besar yang menghantui kita, akan kita dapat lalui dengan kekuatan cinta kasih. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah Engkau terus menanamkan dan menumbuhkan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga kami di dalam dunia ini ketika dipercayakan kehidupan, kami tidak lagi hidup menurut dunia, tetapi hidup menurut apa kata firman Tuhan. Biarlah kami boleh membangun senantiasa cinta kasih yang Kau anugerahkan, supaya dengan cinta kasih itu pula kami melakukan dan mengisi kehidupan ini. Ketika kami bekerja, di dalam kami menjalin hubungan dengan pasangan, dengan anak orang tua, dengan sesama kami selalu membawa cinta kasih. Seperti Kristus
sudah datang ke dunia ini dengan cinta kasih. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam berbagai pergumulan, untuk jemaat yang sakit. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan pemulihan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau terus menumbuhkan pengharapan, iman di dalam kami, di dalam setiap keluarga yang mendampingi jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Engkau yang menjamah, bahkan melalui makanan, obat-obatan, minuman, semua itu dipakai untuk membawa kesembuhan bagi jemaat-Mu. Kami percaya tidak ada penyakit yang terlalu sulit untuk Tuhan sembuhkan. Bapa, kami mau terus berdoa untuk gereja Tuhan Gemindo, Immanuel, bahkan Sinode Gemindo. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pertajam visi gereja Tuhan bagi setiap gereja Gemindo, supaya sungguh-sungguh gerejamu ini sungguh melakukan tugas kenabian, menyatakan kasih dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat sekitar, sehingga kehadiran kami sungguh membawa dampak yang baik dan menceritakan kasih Allah, menyaksikan bahwa Allah sungguh mengasihi dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami terus berdoa untuk situasi yang melanda bangsa Indonesia bahkan dunia ini, pandemi COVID-19. Bapa, ada banyak korban yang sudah menderita akibat COVID-19 ini. Itu sebabnya kami mau terus bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami, Tuhan memulihkan dunia ini. Tuhan bekerja dalam setiap tim medis, pemerintah bangsa kami, orang-orang yang terus bekerja tanpa lelah di garis depan di dalam memerangi COVID-19 ini. Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana, bahkan ketahanan di dalam bekerja, di dalam menangkal segala virus-virus ketika mereka bekerja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan juga menolong setiap para korban corona yang terbaring di rumah sakit. Tuhan memberikan semangat kepada mereka untuk bisa terus memerangi virus yang sedang mereka alami. Bahkan biarlah lewat makanan, minuman, semuanya yang masuk ke dalam tubuhnya itu bisa menolong kesembuhan buat mereka. Berdoa untuk keluarga yang mengalami kedukaan, yang anggota keluarga atau kerabat atau sahabatnya yang meninggal akibat COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Engkau mendengar dan sudi menjawab permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku,
tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku membungkuk meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.